Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Ini panjangnya dua ketukan semua. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Yukallimuna ada tanda panjangnya, tapi karena langsung dengan kata berikutnya ada tasdid, nah tidak boleh dipanjangkan, jadi tidak boleh dibaca yukallimuna Allah, salah. Laula yukallimuna Allah, ayo. Laula yukallimuna Allah. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Yo. Ta'tina, nah ada palang di atas ya, itu lebih panjang, jadi 4 sampai 5 ketukan. Au ta'tina ayah, coba. Au ta'tina ayah, au ta'tina ayah, yo. Au ta'tina. Jadi ada tak marbutah, tak bulat, kalau berhenti berbunyi ha. Nah, diingat-ingat tuh. Au ta'tina ayah, ya. Ayatun tina ayah. Bareng dari pertama, mulai. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Lagi belajar, mulai. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ya. قال الذين من قبلهم
Jadi min qaf, non ketemu qaf, jadi condong ke qaf bunyi nonnya, sehingga mendekati bunyi ang. Min qaf, qaf banyak qalqalah, ada pantulan kecil. Kemudian min qablihim, mim ketemu mim, itu ada temponya 2 sampai 3. Min qablihim, jangan min qablihim misla qawlihim, itu baca Arab namanya, bukan baca Al-Quran. Jadi qala alladzina min qablihim misla qawlihim wa qala kadzalika, mulai kadzalika qala alladzina min qablihim misla qawlihim, kadzalika, mulai kadzalika qala alladzina min qablihim misla qawlihim. Di pertama wa qala alladzina, wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah, kadzalika qala alladzina min qablihim misla qawlihim. Lagi wa qala alladzina, wa qala alladzina, mulai wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah, kadzalika qala alladzina min qablihim misla qawlihim. Jadi kalau untuk memperlancar di rumah itu enggak usah banyak-banyak ayat. Satu ayat diulang sampai 10 kali, 15 kali gitu, sampai lancar, sampai betul. Jadi jangan ngejar banyak. Kalau ngejar banyak, baca banyak, ya kalau salah terus. Satu ayat tapi betul bacaannya, diulang sampai 10, 15 kali, 20 kali, enggak apa-apa, tapi betul. Nah, itu akan memperlancar. Dan bacaan kita berikutnya ayat-ayat yang lain juga nanti akan terbiasa. Ingat rambu-rambunya. Walaupun mungkin nama-namanya menurut ilmu tajwid belum tahu, tapi rambu-rambunya sudah ngerti gitu. Oh, kalau ini panjangnya 4 sampai 5 seperti tadi. Autatina, ada palang kan? Jadi lebih panjang. Kalau yang lain kan 2 ketukan semua itu. Ulang dari pertama, mulai. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah, kadzalika qablihim misla qawlihim, tashabahat qulubuhum qad bayyan, nun tasdid dengan bayyannal, bayyan, jadi tasdid, ada nun tasdid, ada gunanya, guna kamilah, dengannya sempurna. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Jadi qaumin yu, tanwin bertemu ya, ada dengungnya. Jadi bunyi nunnya dilebur, bukan hanya dilebur saja, tapi ada suara dengungnya. Jangan dibaca liqaumi, itu enggak ada dengung namanya. Jadi agak ada gunanya. Ada suara yang sengaunya.
liqaumin yuqinun. Ayo, liqaumin yuqinun. Hampir sama kalau dibaca liqaumin, sama juga ada idghamnya, tapi tidak ada dengungnya. Ini idgham bi gunnah, jadi ada lembut dan ada dengungnya. Liqaumin yuqinun. Mulai. Liqaumin yuqinun. Lagi. Qad bayyana. Qad mulai. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Yang penting masih mau belajar, masih terus mau latihan. Kalau ada kesalahannya ya kita manusia, enggak lepas dari salah dan dosa, tetapi berjuang terus untuk lebih baik. Kalau sudah berjuang kemampuannya di situ, ya sudah urusan Allah itu, ya. Lagi dari pertama, mulai. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Boleh dah berarti tashabahat qulubuhum. Coba tashabahat qulubuhum. Tanya itu ada disesnya dikit. Tashabahat qulubuhum. Mulai. Tashabahat qulubuhum. Lagi. Tashabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Yang dua ketukan itu kalau a ngangguk a gitu. La ya'lamu la wa qala alladziina la ya'lamuna. Jadi sama, yang dua ketukan mesti sama tu. La ya'lamuna misla qawlihim la wa qala alladziina la. Jadi mulai dari pertama. Alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayat. Lanjut. Kadzalika qala alladzina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa qala alladzina la ya'lamuna, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi orang yang tidak mengetahui berkata. Biasanya kalau orang yang tidak tahu berkata itu salah-salah perkataannya itu. Ya. Orang yang tidak tahu berkata. Itu kan susah. Orang yang tidak tahu ngomong, apa yang diomongin dia juga enggak tahu. Biasanya salah-salah itu biasanya itu. Makanya kalau kita ngomong pasti tahu dulu baru ngomong. Ini Allah jelaskan.
Orang yang tidak tahu bicara, ini susah ini. Terus apa bicaranya itu? Laula yukallimunallahu, mengapa Allah tidak berbicara langsung dengan kami? Ini di hadapan Nabi Muhammad. Kok Allah enggak langsung ngomong sama kami ini? Siapa yang ngucap tuh? Orang yang tidak tahu. Kok Allah enggak ngomong langsung sih gitu? Kalau kamu Nabi, kalau kamu utusan Allah, kok kamu yang menyampaikan itu sama Nabi Muhammad itu? Tentu yang ngomong orang yang kafir, orang yang memang ingkar, tidak percaya. Kata orang kafir, Muhammad, kok kamu yang ngomong, kok enggak Allah langsung yang ngomong kalau kamu itu Nabi? Kata siapa? Orang kafir. Ya Allah. Nah ini pendidikan juga bagi kita ini. Jadi kalau kita itu mau ngomongin yang tahu, jangan ngomongin yang tidak tahu. Untuk tahu mesti cari tahu. Caranya gimana? Ngaji gitu. Ngaji, belajar, senang dengar omongan kiai, ustadz, sehingga tak tahu. Au ta'tina ayat, atau datang tanda-tanda kebesarannya kepada kami. Jadi kalau Allah enggak langsung ada tanda-tanda kebesarannya, apa? Perlihatkanlah kepada kami. Kata orang kafir, ini dua-duanya enggak ada. Lalu kamu ngasih tahu kamu nabi katanya. Gitu. Ya dasar memang enggak percaya, ya susah ya. Karena tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Karena seperti orang Bani Israel itu kan ada dalam kitab Tauratnya tentang berita kenabian Nabi Muhammad. Mereka tahu, tapi karena memang ikat sama Al-Quran, pura-pura tidak tahu. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qalihim tashabahat qulubuhum. Demikianlah orang-orang yang sebelumnya juga mengatakan sama perkataannya dengan orang yang tidak tahu. Dulu sebelumnya juga sudah ada yang ngomong seperti itu. Omongannya sama dengan orang yang tidak tahu. Jadi berarti dulu pada zaman Nabi sebelumnya, Nabi Musa, sudah ada kata-kata seperti itu. Sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, yang mereka tidak tahu omongannya apa. Kok Allah tidak bicara langsung sih kalau ini nabi, kalau ini rasul, atau berikan kepada kami tanda-tanda kekuasaannya. Nah, ini nggak ada apa-apa, lalu kamu Muhammad ngaku nabi. Jadi kayak itu itulah sikap orang. Tasyabahat qulubuhum, ya hati mereka serupa, enggak sama tapi serupa, sama-sama tidak tahunya. Yang dulu pada zaman Nabi Musa, mereka juga enggak tahu, serupa dengan kaum yang mengatakan seperti itu pada masa Nabi Muhammad, serupa, sama-sama tidak tahu, tapi ngomongin yang tidak tahu. Ini bahaya ini. Jadi kata Allah gimana? Qad bayyannal ayati, sungguh telah kami jelaskan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin, bagi suatu kaum yuqinun, yang mereka yakin. Nah sebenarnya sudah ada orang yang yakin, tahu itu tanda-tanda kebesaran Allah, tapi kan memang tidak yakin, minta dia. Padahal sudah ada,
sudah kami jelaskan. Bagi orang yang beriman sudah jelas tanda-tandanya. Baik. Lalu kita masuk ke tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas yang berkata, Rafiq bin Huraimalah berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad," itu kata-kata, "Ya Muhammad, in kunta rasulan minallah kama taqul." Kalau kamu Muhammad betul-betul seorang rasul, diutus oleh Allah sebagaimana kamu katakan, faqul lillah. Coba bilang tuh sama Allah. Kata gitu. Bilang sama Allah, fayukallimuna hatta nasmu kalamahu. Allah itu biar langsung bicara dengan kami sehingga kami dengar langsung dengan kuping kami ini bahwa kamu itu utusan Allah. Jadi cari-cari kan, memang orang nggak percaya ya, orang nggak percaya, orang nggak senang, cari-cari alasan. Fa'anzalallahu fi dzalika. Lalu Allah menurunkan ayat yang tadi itu. Tidak ada peristiwa ternyata. Ada orang yang minta supaya Allah ngomong langsung kepada mereka. Minta kepada siapa? Nabi Muhammad. Supaya Allah ngomong langsung bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah sebab ada peristiwa seperti itu, turunlah ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 118. Kata Mujahid, ayat ini yang mengatakan siapa? An-Nasara, orang Nasrani. Kata Qurtubi, kata laula yukallimunallah yukhatibuna binubuwatika ya Muhammad. Jadi biar bicara langsung wahai Muhammad tentang kenabianmu. Allah biar bicara langsung dengan kami tentang kenabianmu Muhammad. Itu tafsir laula yukallimunallah. Qultu, kata Ibnu Katsir, wa huwa zahirus siyaq, itu yang zahir menurut struktur kalimat yang ada dari kata laula yukallimunallah, artinya yukhatibuna bi nubuwatika ya Muhammad. Hai Muhammad, biar Allah itu ngomong langsung kepada kami tentang status kamu sebagai nabi. Lalu Abu Aliya, Rabi bin Anas, Qatadah, Suddi dalam menafsirkan ayat ini, hadza qaulu kuffar Arab. Itu sebenarnya yang ngomong orang-orang kafir, orang-orang kafirnya orang Arab pada waktu itu. Lalu yang mengatakan yang sama dengan orang kafir itu siapa? Qalahum al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang kafir bilang, Muhammad, katakan kepada Tuhanmu biar bicara langsung. Lalu ada yang ngomong yang sama. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Sama omongannya dengan orang-orang kafir itu. Minta supaya Allah bicara langsung kepada mereka. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad pada zaman Nabi Muhammad,
Tapi justru juga sebelumnya sudah ada kata-kata seperti itu, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa yu'addu hadzal qaul wa anal qailin dzalika minhum al-musyrikul Arab. Nah, ada yang mengatakan pendapat yang ngomong itu orang-orang musyriknya orang Arab. Ya sama lah. Orang-orang musyrik, orang Arab ngomong begitu. Jadi qalu lan nu'min hatta nu'ta mislama itu Rasulullah. Coba nanti kami akan beriman kalau nanti kamu memiliki tanda-tanda kekuasaan Allah seperti yang diberikan kepada Rasul sebelumnya. Jadi minta bukti. Nah, dulu pada zaman Nabi Musa minta macam-macam makanan dikasih. Nah sekarang coba apa bukti kamu? Kayak nabi-nabi, kayak rasul-rasul sebelumnya. Itu permintaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Apalagi permintaannya? Wa qalu lan nu'mina laka min hatta tafjurana min al-yambu'a. Jadi coba kalau kamu betul-betul utusan Allah, sekarang biar kami ini kan punya pertanyaan, pancarkan air sehingga mencukupi pertanyaan kami. Bisa enggak? Ini kan kering nih, biar memancar air. Sekarang buktikan kalau kamu betul-betul utusan Allah. Kalau belum kamu buktikan, kami enggak akan percaya. Cari alasan. Jadi hatta tafjur lana min al-yambu'a. Lalu apa lagi permintaannya? Minta faqalu arinallaha jaratan. Kalau kamu betul-betul Rasul, coba sekarang tampakkan di depan kami Tuhan kamu yang ngutus kamu itu kayak apa? Perlihatkan sekarang. Jadi karena memang nggak percaya banyak cara. Diminta Tuhanmu coba mana? Perlihatkan. Karena mereka mempunyai Tuhan yang bisa dilihat, patung. Dia minta kepada Nabi Muhammad supaya Allah diperlihatkan. Iya. Jadi lan nu'mina laka hatta narallahu jaratan. Kami enggak akan iman sampai betul-betul kami lihat Allah yang kamu katakan sebagai Tuhan itu di depan kami. Mana Tuhan? Perlihatkan sama kami. Enggak percaya ada Tuhan ya, ada Allah ya susah. Mereka ukurannya apa? Fisik, jasmani. Nah, jadi pada akhirnya sebenarnya mereka karena sombong dan nantang akan kenabian Nabi Muhammad, mereka nggak percaya sehingga cari-cari alasan yang sebenarnya intinya yang nggak percaya, nggak beriman. Tapi bagi orang yang beriman la yahtaju ma'a ila su'alin akhar. Enggak perlu nanya-nanya lagi. Bagi orang yang percaya. Jadi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, lalu Nabi Muhammad membawa wahyu dari Allah, bagi orang yang beriman tidak perlu nanya-nanya lagi karena sudah percaya. Yang nanya-nanya itu karena mereka memang tidak percaya, cari alasan, macam-macam alasan untuk menyatakan keingkarannya. Jadi kalau ada orang terang-terangan itu menyatakan tidak percaya, memang sejak dulu sudah ada. Hanya kalau sekarang itu kan bentuknya macam-macam, ya. Tidak percaya, maunya akhirat, percaya nggak sama akhirat? Nah, lalu dikatakan akhirat apa ramalan masa depan. Nah, jadi macam-macam karena tidak
tidak percaya. Kenapa? Jadi orang itu, mereka itu hatinya sudah ditutup, sudah dikunci mati oleh Allah. Jadi bagaimanapun tetap tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kupingnya sudah tertutup, hatinya sudah tertutup, matanya sudah tertutup. Nanti apa? Walahum adzabun adzim. Azab. Nah, ini senada juga. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun wala ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraul adzabal alim. Yang pada akhirnya ya datang azab, selesai. Karena mereka tidak akan pernah beriman. Makanya kita ini banyak bersyukur karena iman itu anugerah Allah, ya. Iman itu rahmat Allah. Kita punya iman, alhamdulillah. Kita syukuri. Gimana syukurnya? Taat, syukurnya taat. Sehingga kalau syukur akan ditambah, insyaallah imannya tambah mantap. Jadi kalau kita sudah yakin sama Al-Quran, ya Al-Quran kan wahyu dari Allah. Al-Quran kan pedoman hidup kita. Akal bukan wahyu. Akal kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tapi landasannya bukan akal untuk beragama, itu wahyu. Dalil nas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apa tidak penting? Ya penting, bukan tidak penting. Untuk memahami Al-Quran, untuk mengadakan kajian-kajian terhadap alam semesta, itu kan pakai akal. Untuk memahami hadis juga pakai akal. Tetapi kalau akal bertentangan dengan wahyu, ya milih apa? Akal apa wahyu? Wahyu. Jadi ada peristiwa begini. Kata Ali bin Abi Thalib, walaupun sekarang ini juga tidak sedikit yang ketika akal dan wahyu, lalu ada yang mereka memilih akal. Ya terserah. Kalau saya milih wahyu dulu, baru akal. Akal penting, ya penting. Tapi sumber agama kita, kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 pusaka. Siapa yang berpegang teguh kepada 2 pusaka tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa? Kitabullah dan Sunnah Rasul. Nah, saya yakin itu. Menggalinya ya pakai akal, ya. Ali bin Abi Thalib pernah bilang begini, andai kata agama itu birra'yi ini gimana ngartikannya? Berdasarkan akal, atau cukup dengan akal. Kalau agama ini cukup dengan akal atau berdasarkan akal, maka orang yang mengusap sepatu itu masul khufain. Jadi kalau ada orang bepergian dan saat-saat tertentu boleh usap sepatu. Tapi Rasulullah nyuruh usap sepatunya bagian atas. Jadi ketika wudu ngusap sepatunya bagian atas yang diperintahkan Rasulullah. Padahal yang dipakai nginjek di atas atau di bawah? Di bawah. Kok diusapnya di atas? Masuk akal enggak? Ya, enggak masuk akal. Nah, kata Ali, kalau agama itu memang birra'yi dengan akal cukup, ya mestinya ngusap sepatu itu di bagian bawah yang dibersihin. Tapi yang dibersihin usap bagian sebagai atas. Padahal yang dipakai nginjek tanah yang kotor bagian bawah, tapi mau diusapnya bagian atas. Kan gak masuk akal. Nah, jadi disinilah sebenarnya kalau saya meyakini ya sumbernya untuk agama ini ya Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Walaupun ada orang yang berpendapat ya dasarnya akal, ya terserah. Tidak perlu kita berdebat, kita mantapkan keyakinan. Ya, yang pakai akal silakan. Kalau saya pakai wahyu, tapi akal kan penting, bukan nggak penting, ya. Akal kan penting untuk memahami wahyu. Baik, masuk ke ayat. Masih ada waktu? Ya, 2 menit. Ya udah. Nanti berikutnya ayat 119 minggu depan. Ya, kalau masih ada waktu kita baca sekali. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Yuk. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim wa la tus'alu an ashabil jahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairal khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.